Shalom saudara Tuhan, kembali bersama dengan Pendeta Theo Christy dalam Elijah Spirit Channel. Saudara, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar tentang sebuah tema yang sedang in atau tren saudara Tuhan, tentang sebuah hal yang ditanyakan oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini kemudian saya temui atau kita bertemu di sebuah mall dan dia bertanya demikian. Pak Tio, saya bertanya, apakah orang Kristen yang telah dipasang microchip 666 di dalam kehidupannya dapat masuk surga? Rupanya tren yang hari ini tengah terjadi di kalangan orang-orang Kristen maupun juga orang-orang dunia tengah menghangat pemasangan microchip 66 di berbagai macam negara. Nah, itulah sebabnya untuk kesempatan kali ini isunya adalah apakah orang Kristen boleh memakai microchip 66 di tangan kanan mereka atau pada dahinya. Kembali kepada pertanyaan hamba Tuhan tersebut, saya katakan saya tidak berkompetensi untuk menjawab apakah seorang bisa masuk kerajaan surga atau tidak oleh karena telah memakai microchip 66, karena itu adalah merupakan hak prerogatif daripada Bapa di surga. Itulah sebabnya kita akan berbincang-bincang dan melihat beragam pandangan analisa Alkitab berbicara mengenai pemakaian tanda 66 yang hari ini menjadi kontroversi. Ada hamba Tuhan dan juga para jemaat yang berkata itu adalah bukan tanda simbolis, tanda yang daripadanya tidak terlihat secara kasat mata. Tanda seperti T yang ada pada kain ketika kemudian orang tidak berani menjamakan ada tanda itu ketika ia tinggal di kota Nob dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam kesempatan ini kita akan mulai mengkerucutkan dengan sebuah pertanyaan demikian. Seberapa jauh apabila pemasangan microchip 66 itu sudah dan sedang dan akan dilakukan oleh kelompok New World Order, dan seberapa jauh pengaruh daripada microchip 666 itu dalam kehidupan orang percaya maupun orang yang belum percaya di dalam Tuhan. Saya akan bacakan kepada saudara sebuah ayat yang menjadi isu kontroversi di dalam Wahyu pasal 13 ayat 17 dan 18. Bunyinya demikian. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Berbicara mengenai tanda yang dikenakan pada setiap orang di tangan kanannya ataupun pada dahinya, tanda itu berbicara mengenai tanda bilangan seorang manusia, tanda nama binatang atau nama bilangan binatang itu 666. 666 berbicara mengenai keberadaan manusia yang meninggikan dirinya seperti Allah ketika ia satu hari nanti akan duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah dan minta disembah oleh segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Dan pada saat itulah kita tahu akan terjadi murtad besar di berbagai macam kalangan, terutama orang Kristen itu sendiri yang punya konotasi Kristen KTP berbondong-bondong akan menyembah. Dan sebaliknya pula mungkin dari kelompok agama lain akan mulai melakukan hal yang sama. Seperti dikatakan penyesatan itu akan terjadi. Dari mana asal muasalnya? Apakah tatanan dunia baru atau New World Order? Alkitab menyatakannya. Alkitab saudara Tuhan dari sejak kejatuhan manusia sampai dengan rancangan Tuhan yang terakhir telah
tertulis secara rapi, jelas, tegas, agar dengan demikian kita memperoleh makna ketika kita menghadapi kejutan-kejutan zaman ini yang selalu berubah dari saat ke saat. Kita akan dibawa kepada masa sulit yang begitu luar biasa. Itulah sebabnya kita lihat bersama. Yang pertama, apakah NWO atau New World Order tercantum dalam Alkitab? Secara eksplisit tidak, tetapi secara implisit ada. Terdapat di dalam ayat sebelumnya, maka demikian dikatakan di dalam ayat yang pertama. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang keluar dari dalam laut bertanduk 10, berkepala 7. Di atas daripada tanduk-tanduk itu ada mahkota. Apa maksudnya, saudara? Hal ini berbicara mengenai sebuah kerajaan yang akan datang yang dikatakan baik oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 13, di dalam Daniel 7 ayat yang ke-7, ketika Daniel di masanya melihat dalam penglihatan malam seekor binatang yang menakutkan, yang mendahsyatkan, dan bertanduk 10. Ia bergigi besar, terbuat dari besi, dan ia melahap, ia meremukan, menginjak-injak manusia. Sedemikian dikatakan ia sangat kuat. Nah, apa maksudnya daripada semua itu? Tentunya berbicara mengenai keadaan fisik, kondisi dunia di dalam pemandangan Tuhan. Ketika hal itu akan terjadi di kemudian hari, dinubuatkan melalui penglihatan-penglihatan. Dalam penglihatan malam bentuknya adalah merupakan sebuah binatang dan lain sebagainya. Itu berbicara mengenai pernyataan simbolis yang harus diartikan secara harfiah hari-hari ini dengan pertolongan dan hikmat Tuhan. Saya kasih Tuhan berbicara mengenai tanduk ini, berbicara esensinya di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, berbicara mengenai kekuatan, kerajaan, kemuliaan. Ini berbicara mengenai kemenangan. Dan mahkota. Mahkota ini berbicara mengenai pencaplokan atas wilayah, atau pencapaian atas wilayah, atau berbicara mengenai penaklukan atas wilayah. 10 kerajaan, dengan kata lain dipimpin oleh masing-masing satu raja, berarti 10 raja akan kemudian dikomandoi, akan dikepalai oleh satu pemimpin yang disebut dengan satu pemimpin pemerintahan dunia baru, New World Order. Saya menulis dalam buku Yesus Tidak Datang ini, di dalam bab ke-6, memasuki arus globalisasi, memasuki era globalisasi. Buku ini ditulis kurang lebih tahun 2003-2004. Berbicara mengenai tatanan dunia baru sudah kita lihat. Dari Tuhan, ini berbicara pemerintahan yang terakhir yang diberi kekuatan oleh naga atau Lucifer. Sedemikian hanya keberadaannya singkat saja, ia menguasai dunia secara total. Dan akibatnya seperti apa? Sudah kasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang memasuki era tersebut. Era New World Order. Kita sedang memasuki pintu gerbang New World Order. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah pemasangan microchip dan juga digitalisasi keuangan dunia hari ini yang disebut dengan digital dollar, digital yuan, dan sebentar nanti di Indonesia akan diberlakukan digital rupiah. 2022 Gubernur BI katakan, Pak Peri katakan baru desainnya digital rupiah. Baru setelah itu nanti kita tidak tahu dan tidak usah pusing kemana dan arahnya bagaimana, karena kita memiliki Alkitab yang hidup, yang sudah memperlihatkan tentang ending of all things, akhir daripada segala sesuatu. Kita tidak perlu takut dengan segala perubahan yang tengah terjadi. Kita tidak usah takut dengan semua gejolak-gejolak yang tengah terjadi, karena semuanya adalah merupakan tanda-tanda zaman yang daripada kita perlu cermati.
Itu sebabnya kita perlu mencermati tentang 3 hal. Yaitu yang pertama, hari-hari ini kita perlu mencermati tentang keberadaan masyarakat global dari berbagai macam negara yang hari ini memasang microchip di dalam tangan kanan mereka. Oleh Tuhan, hal ini sudah terjadi di satu negara namanya Swedia. Ada seorang CEO daripada Biohack International, namanya Johan Osterlund. Dia berkata demikian, selama 6 tahun terakhir, mulai 2021 sampai dengan 2015, dikatakan saya sudah memasang sekitar 6.000 orang di dalam tangan kanannya dengan microchip. Tidak disebutkan 666, tapi di sana sudah pasti ada orang Kristen dan sebagainya, karena ini berbicara mengenai komunitas bangsa yang sangat besar. Populasinya ada kurang lebih orang Swedia itu 10,5 sampai dengan 11 juta. Dan rencananya Maret 2023 seluruh populasi penduduk Swedia sudah dipasang microchip. Dan oleh karena itu mereka hari ini Johan mulai targetkan setelah itu, maka dengan demikian dia akan memasuki negara-negara lain. United Kingdom, Italia, Jerman, Norwegia, Finlandia, bahkan sampai Jepang dan selanjutnya. Jadi 2 tren keuangan yang hari ini sedang terjadi, di mana keduanya memiliki tanda yang sama, indikator yang sama, yaitu tidak mempergunakan lagi uang tunai. Satu dengan digital keuangan di berbagai macam negara. Ke Cina kita ada digital yuan, kemudian ke Amerika ada digital dolar, kemudian juga ke Swedia di sana digital krone, Tuhan, dan juga ada microchip. Itu merupakan permulaan babak menuju pemerintahan New World Order dan bukan akhir dari segalanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bersama, ini hanya merupakan gejala-gejalanya. Selanjutnya kita akan melihat di sini beberapa tanda yang lain. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, kasih Tuhan, sebentar nanti peduli lingkungan, aplikasi peduli lingkungan, seperti dikatakan oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut Panjaitan, katakan aplikasi peduli lindungi nanti akan menjadi layanan transaksi pembayaran. Demikian kemana-mana kita akan dimudahkan untuk bertransaksi dengan peduli lindungi. Ternyata peduli lindungi bukan hanya sebuah akses atau kunci masuk, kita masuk mall, data vaksin kemudian dikeluarkan, kemudian kita mau pergi ke luar kota ataupun ke kantor pemerintahan, ataupun juga kita mempergunakan pesawat terbang, kereta api, harus ada peduli lindungi. Oleh Tuhan, rupanya nanti akan ke sana. Jadi aplikasi ini akan lebih praktis. Nah, fenomena yang terjadi yang kita soroti juga adalah pergub daripada DKI Jakarta yang tertuang pada tahun 2016, yaitu nomor 199 mengenai pemasangan microchip dalam anjing-anjing atau dalam keberadaan binatang-binatang yang hari ini dikhawatirkan menghasilkan rabies. Sehingga demikian, pergub ini perlu mengatur bahkan juga mewajibkan para pemilik anjing untuk memasang microchip di dalam kulit daripada anjingnya. Dan kemudian ketika dipasang, kemudian terdeteksi dengan HP atau telepon genggam, di sana mulai tertulis nama pemiliknya, alamatnya, kemudian anjing tersebut dengan nomor ID atau kartu tanda anjing. Kalau manusia kan punya KTP, kartu tanda penduduk. Kalau ini namanya ya kartu tanda anjing. Sehingga demikian nomornya ada dan dia sudah, dengan kata lain, data kesehatannya juga tertulis, kalau divaksin vaksinnya apa, dan kalau hilang kemudian akan dilacak kemana,
Dan seperti pejabat yang telah melaksanakannya mengatakan, terus terang saja ini merupakan bagian daripada apa yang kami lakukan. Pertama, untuk mendata secara populasi. Yang kedua, surveillance. Surveillance berbicara mengenai pengawasan terhadap anjing tersebut. Yang ketiga, kami akan mengambil kebijakan. Kemudian saya mulai berpikir, lah kok hampir mirip dengan apa yang saya baca hari ini, yaitu dengan sebuah buku yang ditulis oleh Tex Marsh. Judulnya adalah Project Lucid. Lucid itu artinya Lucifer, Universal untuk U, C, Criminal, I, Identification, D, ID. The Beast 666 Universal Human Control System. Isinya berbicara mengenai mengontrol populasi dunia, di seluruh dunia, dikontrol, kemudian permulaan daripada polisi, daripada zaman baru atau pemerintahan New World Order, pemerintahan tatanan dunia baru, menerapkan polisi-polisi, siapa yang membangkang disebut dengan kriminal. Akan terjadi di seluruh dunia, universal, dan tandanya dengan dilihat. National ID-nya, KTP-nya, dilacak keberadaan mereka, sedemikian didapati. Dan selanjutnya seperti diambil kebijakan setelah dilakukan pengawasan. Bedanya, kalau di sini kan rancangannya manusia dan sudah terjadi negara antah berantah. Kalau di kita kan, puji Tuhan, kasih Tuhan, baru anjing, hanya anjing, dan tidak terjadi seperti selanjutnya. Atau terjadi, itu bukan urusan kita. Karena urusan kita sekarang hari-hari ini bagaimana kita melihat tanda-tanda zaman dengan kacamata Alkitab. Yang kedua, kalau kita perhatikan bersama-sama proses yang akan terjadi di kemudian hari tentang proses pemasangan chip ini akan disertai dengan fenomena penyembahan terhadap binatang dan patung itu, dan baru pemasangan microchip 666. Ada kurang lebih, kalau kita baca di dalam pasal 13, 14 dan juga 16 surga Tuhan, ada kurang lebih 6 kali pernyataan berbicara mengenai hal ini. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-9, pasal 14. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangan kanannya atau tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Berbicara mengenai kondisi saudara Tuhan, seperti yang akan terjadi di kemudian hari, fenomena yang kedua, yaitu fenomena pemasangan chip di mana orang atau penduduk bumi ketika akan melakukan pemasangan chip 666 akan didahului atau disertai dengan ritual penyembahan terhadap patung itu. Patung yang mana? Kita melihat di sini di dalam pasal sebelumnya, pasal 13, maka demikian ayatnya yang ke-14 dikatakan, ayat 14 dikatakan, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Di sini dikatakan, kata ia menunjuk kepada seorang nabi palsu. Dikatakan, aku melihat seekor binatang lain keluar. Di sini adalah merupakan penglihatan daripada Rasul Yohanes.
melihat sosok daripada binatang yang keluar. Yang pertama dari dalam laut, yang kedua dari dalam bumi. Dan kemudian ketika sosok itu muncul, bertanduk dua seperti anak domba, tapi berbicara seperti naga. Siapakah dia? Dialah nabi palsu yang membuat tanda-tanda yang heran, tanda-tanda ajaib, sehingga demikian orang tersihir, terpukau. Dan kemudian dia memerintahkan seluruh penghuni bumi untuk mendirikan patung itu. Patung yang mana? Patung yang telah menjadi sembuh dari luka parahnya oleh karena pedang. Kembali, berbicara mengenai bahasa-bahasa simbolis, perlu diartikan dengan firman Tuhan dari konteks dekat, konteks jauh, dan lain sebagainya. Maka demikian kalau kita lihat bersama wujud siapa dan apakah wujud binatang itu, sedemikian perlu disembah. Kemudian juga baru terjadi pemasangan chip 666. Karena kalau kita katakan 6 kali Alkitab berbicara mengenai fenomena yang tidak bisa dilepaskan, penyembahan terhadap patung itu dan pemasangan microchip 66 selalu dikaitkan, maka dengan demikian di kemudian hari pasti akan terjadi secara demikian. Nah, Alkitab menjawab kurang lebih ada 3 hal yang bisa terjawab oleh Tuhan mengenai wujud patung tersebut. Kalau kita lihat bersama di dalam Wahyu 13:18b dikatakan bilangan 666 itu adalah bilangan seorang manusia menuju kepada satu pemimpin pemerintahan dunia baru, pemerintahan dunia tunggal, one world government, new world order, yang mendirikan dirinya seperti Allah, minta disembah karena dirinya menyatakan diri sebagai Allah, di mana di bait Allah. Ya, kita akan lihat itu pengenapannya nanti. Hanya saja kita perlu melihat di sini, mungkinkah wujud patung itu adalah seorang manusia? Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam pasal 13 ayat yang kedua dan keempat, dikatakan bahwa naga itu seperti dikatakan Lucifer adalah nama lain daripada iblis, atau dengan kata lain di sini naga. Dialah yang memberikan kekuatan kepada New World Order untuk berkuasa atas setiap suku, bahasa, dan bangsa. Dan di sanalah kita lihat nanti apakah naga atau patung naga yang akan diperintahkan oleh nabi palsu itu untuk dibuat kemudian disembah. Tidak senoik. Yang ketiga, patung yang bagaimana? Patung yang kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat yang keempat. Ketika Musa berlama-lama 40 hari menerima Taurat Tuhan, maka kemudian ketika bangsa Israel tidak sabar lagi menantikan Musa, kemudian minta ilah lain. Dan setelah itu Harun kemudian berkata, berikan mas-masanmu padaku, anting-anting, cincin, kalung, dan sebagainya. Kemudian dibuatlah, dan ketika patung itu dibuat, muncullah anak lembu emas. Anak lembu emas bagi orang Ibrani namanya Egel Hakas. Saudara kasih Tuhan, ketika mulai dicanangkan atau dideklarasikan, hai saya inilah Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir. Maka demikian kalau kita perhatikan dari mana orang Israel mulai mencari ilah lain, dan yang keluar adalah ilah lembu emas. Di Mesir ternyata ada pada saat yang lalu yang disembah atau menjadi sesembahan bangsa Mesir purba adalah dewa Apis, yaitu sosok lembu, sosok banteng yang kemudian diilahkan oleh masyarakat Mesir purba. Dan ketika bangsa Israel tiba di Kanaan, hati mereka pun juga bercabang dan mulai menyembah Molok, sesembahan orang Kanaan, menyerahkan anak-anak mereka kepada Molok yang berkepala banteng. Dan ketika tangan daripada Molok ini seperti ini mulai menggadahkan, di sanalah bangsa Israel menaruhkan bayi-bayi mereka, dan di bawah daripada tangan-tangan daripada Molok ada tunggu api. Sadis sekali. Kita lihat kembali ke Moab. Di sana juga ada Baal Peor. Ketika bangsa Israel menuju
menuju tanah Kanaan dari Mesir, kemudian terlibat dalam perzinahan dan perzinahan rohani yang disembah oleh orang Moab adalah Baal Peor. Di sana pun juga wujudnya adalah banteng dengan 2 tanduk. Kemudian juga kita lihat penduduk Mesopotamia, Marduk, bahkan juga ketika kerajaan Yunani mulai berkuasa, maka demikian mulai horoskop itu terjadi, perbintangan, penujuman dan sebagainya, sosok yang kemudian dikagumi dan diberikan semacam tempat untuk meramalkan nasib orang-orang, namanya Taurus. Dan rupanya kalau kita perhatikan bersama-sama, ketika wujud daripada binatang lembu itu tidak berhenti pada saat yang lalu. Karena kalau kita perhatikan bersama-sama, ketika Nabi palsu itu memerintahkan semua penduduk bumi untuk mendirikan patung, maka demikian ada kemungkinan patung lembu itu juga yang menjadi sesembahan bagi penghuni bumi di masa mendatang, untuk kemudian dipasang microchip 66 disertai dengan penyembahan terhadap patung itu. Ada kemungkinan. Kenapa? Berbicara mengenai sebuah ilah yang hari ini juga muncul, dan kalau sudah lihat ini adalah merupakan koin 2 euro. Koin 2 euro di sini ada sosok yang kita lihat di sini, ada sosok daripada Eropa, Dewi Eropa, orang wanita yang duduk di atas banteng dewa Zeus. Kemudian kalau kita lihat perhatikan bersama-sama hari ini, di depan Dewan Eropa, Dewan Uni Eropa di Brussel, maka demikian ada sosok yang sama. Eropa mengendarai atau menunggangi patung dewa Zeus dalam bentuk banteng. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan bahwasanya Nabi palsu itu memerintahkan seluruh penduduk bumi untuk menyembah binatang yang telah sembuh dari luka parahnya oleh karena pedang. Pedang di sini berbicara mengenai peperangan. Dia tahu Eropa pada tahun 40-an itu hancur lebur oleh karena peperangan. Dia tahu begitu luar biasa yang miskinnya hari itu oleh karena peperangan telah memporak-porandakan Eropa. Dan pada saat itu di New Hampshire, Amerika, kemudian terjadi konsili, terjadi rembukan di antara para pemimpin-pemimpin mereka, dan dibentuklah IMF dan World Bank. Dan hari ini kalau kita lihat bersama, hampir semua negara di seluruh dunia berhutang kepada World Bank dan IMF. Hasilnya apa? Kita lihat negara seperti Luxembourg itu sebagai negara yang paling kaya di dunia. Ada Norwegia, ada Finlandia, ada Swedia, ada kemudian juga Irlandia. Negara Eropa bangkit dari keterpurukannya. Dan di antara negara-negara tersebut juga kalau kita lihat bersama, di Amsterdam ada wujud juga yang disebut di berbagai negara muncul. Ini dan merupakan replika daripada sebuah binatang yang disebut di Amerika namanya Charging Bull. Lambang daripada semangat juang di dalam masa-masa krisis. Tahun 89 ada seorang artis dari Italia mempersembahkan sebuah patung yang disebut dengan Charging Bull. Charging artinya semangat, bull itu artinya banteng. Dan ini ditempatkan di Manhattan, tepatnya di depan pasar modal yang ada di Manhattan. Sedemikian kita lihat hari ini kalau kita lihat searching di Google, ada ribuan orang setiap hari berselfie di depan daripada Charging Bull. Bahkan juga dipegang bagian-bagian tertentu seperti tanduk, kemudian juga congornya, bahkan juga organ reproduksinya. Supaya demikian apa? Supaya pandangan mereka sama seperti pandangan primitif orang masa lalu, supaya jadi kaya. Orang Jawa katakan pesugihan. Supaya jadi makmur, maka demikian kekuatan-kekuatan itu dalam mereka berdagang, dalam mereka melakukan aktivitas perlu didapat. Sedemikian hari ini model replika seperti ini hadir di berbagai macam negara.
Kalau kita lihat bersama di Shanghai, di pasar modalnya, di sana ada namanya seperti ini, namanya Bunbul. Kalau kita ke India, di sana pun juga ada Cebu Bull. Di Turki juga ada, di berbagai macam negara, bahkan Brasil, Sao Paulo, muncul juga sosok seperti ini. Jadi ada kemungkinan berbicara mengenai sosok patung itu adalah sosok lembu emas Egil Hagasa. Itu orang Ibrani. Atau dengan kata lain, masa kini katakan the charging bull akan disembah. Karena tanda-tanda seperti ini sudah mulai muncul ke permukaan. Tapi kita tidak tahu dan juga tidak perlu dengan kata lain mengandai-andai lagi, karena ini berbicara sesuatu yang terjadi masa mendatang. Kita perlu fleksibel. Akankah muncul satu hal, sosok baru pada saat yang datang? Charging bull ataupun naga ataupun patung antikristus atau sosok yang seperti wujud binatang lain dalam Alkitab. Yaitu pada saat bulan lalu 10 November 2021 PBB mendedikasikan dan mendeklarasikan sebuah patung yang diyakini itu berasal daripada kitab Wahyu 17 ayat yang kedua, di mana di sana dikatakan binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Itulah fenomena daripada binatang macan tutul yang dilihat oleh Yohanes. Kemudian kitab Daniel mengatakan rupanya seperti singa, mempunyai sayap burung Raja Wali. Ini berasal daripada kitab Daniel 7 ayat 4a. Jadi perpaduan daripada binatang ini dimodifikasi oleh artis, kemudian diperkenalkan oleh PBB, kemudian dideklarasikan sebagai berikut. Inilah penjaga kedamaian dan keamanan internasional, atau inilah penjaga kedamaian dan keamanan bagi bangsa-bangsa. Penjaga ini merupakan perpaduan antara binatang macan tutul dan sayap burung Raja Wali yang dipersembahkan oleh pemerintahan Oaxaca, Meksiko, dan dikerjakan oleh artis seniman Jacobo dan Maria Angeles. Sudah bisa melihat tayangan ini adalah gambar yang telah dideklarasikan sebagai ilah penjaga bagi keamanan dan kedamaian bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, melihat pemandangan ini, kasih Tuhan, apa arti daripada binatang macan tutul? Binatang macan tutul ini berbicara mengenai simbol sistem pemerintahan tatanan dunia baru yang bercorak penuh dengan kebrutalan, kekejaman, siap menaklukkan setiap musuh, bahkan juga setiap pembangkang-pembangkang. Kemudian kalau kita lihat, sayap Raja Wali ini berbicara mengenai kecepatan dalam mereka bertindak. Jadi ketika sosok ini dideklarasikan, tentunya telah mengalami modifikasi, penyederhanaan. Tidak ada lagi tanduk 10 dengan 10 mahkota seperti yang dikatakan dalam Wahyu 17 ayat yang pertama. Sedemikian bisa dicerna oleh manusia. Pertanyaannya, apakah patung binatang ini yang diperintahkan oleh Nabi palsu di kemudian hari untuk disembah bagi segala bangsa? Kita hanya menguji segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Allah. Jadi ketika 4 sosok patung yang telah dinyatakan oleh Alkitab, baik itu berbicara mengenai patung antikristuskah, ataukah patung nagakah, ataukah patung daripada banteng atau lembu emaskah, atau juga yang terakhir adalah patung daripada binatang macan tutul yang bersayap Raja Wali. Kalau Tuhan nyatakan bukan untuk membuat umat Tuhan menjadi penakut atau terintimidasi, tidak. Tapi supaya demikian umat Tuhan melihat tanda-tanda zaman bahwa hari kedatangan Tuhan yang seperti pencuri pada malam, segera umat Tuhan dapat mengenalinya betapa dekatnya waktu kedatangan Tuhan. Dan kemudian pemasangan yang namanya microchip di tangan kanan daripada penghuni bumi. Kita tahu nanti tangan kanan akan
injeksi dengan microchip 66 yang dengan kata lain ini sudah kasih Tuhan hanya seperti sebutir beras saja, terlalu kecil untuk dipegang dengan bioglass yang disebut di sini, tapi di sini ternyata berisikan data pribadi setiap orang yang dengan kata lain ada national ID, KTP kita ada di dalamnya, golongan darah, DNA kita ada di sana. Sehingga demikian ID ini akan mudah dan selalu terbawa, tidak ketinggalan seperti kita punya dompet katanya, dan selalu siap sedia untuk di-scan. Dan ada banyak kemudahan. Dengan demikian ketika kita hendak membuka pintu rumah dengan chip yang terpasang di dalam tangan, kita hanya dengan kata lain mengarahkan di depan kunci pembuka, pintu terbuka. Bahkan juga HP dengan kata lain hanya dengan menggoyangkan tangan atau menggosokkan tangan di depan HP tanpa sentuh, mulai terbuka, masuk media sosial dan sebagainya hanya dengan microchip. Kemudian ada kemudahan-kemudahan lain, dan bertransaksi tidak perlu lagi bawa uang tunai, dan sudah ada kepraktisan. Sehingga demikian kemanapun, makan, minum, naik pesawat, naik kendaraan, kemana-mana hanya dengan men-scan atau men-scan daripada tangan kita kepada reader. Sehingga demikian kita tahu bahwa ini adalah merupakan microchip 66 ini adalah merupakan sebuah perangkat otomatis yang berisikan tanda si penerima tanda yang mengirimkannya kepada stasiun pengendali melalui GPS sistem dan RFID. Apa itu RFID? Radio Frequency Identification Devices, atau perangkat yang mengeluarkan gelombang radio di mana dalamnya ada unsur tembaga sebagai antena yang akan menghubungkan dengan reader, dengan pembuka, dan terkoneksi, kemudian juga terhubung dengan menara pengendali. Sedemikian aktivitas kita akan dilihat oleh mereka yang sedang surveillance. Jadi kata surveillance ini hari-hari ini muncul ke permukaan. Surveillance, apaan tuh surveillance? Surveillance itu sebenarnya tidak kaget lagi, pengawasan, menara-menara pengawasan, kemudian juga CCTV ada di mana-mana. Oh, kita tahu. We are in the new age. Kita berada di dalam babak akhir yang paling akhir, zaman akhir yang paling akhir. Ketika pemerintahan dunia baru sedang mulai memasangkan beragam daripada cakar besinya, cakar tembaganya di berbagai macam hal, dan kita mengerti dan tidak perlu takut karena memegang kendali di atas semua ini adalah Tuhan kita yang sudah bangkit dari kematian. Yang perlu kita perhatikan di sini, saudara Tuhan, kenapa Tuhan begitu marah ketika orang memasang 66, sehingga demikian tadi kita baca, ketika orang menyembah patung itu, binatang itu memakai tanda 666, kemudian Tuhan menuangkan murkanya. Karena manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Sedemikian ketika tanda, yang kata tanda itu, saya Tuhan, dipasang di dalam tangan atau dahi, ini berbicara mengenai tiga hal. Kita berbicara, kata tanda di sini adalah karakma atau karas. Artinya menggores. Ketika tangan kita digores, maka demikian ada ukiran masuk, atau ada meterai yang kemudian terhubung dengan koneksi daripada stasiun pemantau. Maka demikian saudara Tuhan, dan stasiun pemantau ini berhubungan juga dengan tatanan zaman baru. Sedemikian kata meterai ini berbicara mengenai tanda kepemilikan. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, kemudian menyembah binatang itu. Tuhan Allah pencemburu menjadi marah. Sehingga demikian ia menuangkan murkanya. Oleh karena itu, selain Tuhan kita mengerti apakah orang Kristen boleh memasang
microchip 666 sudah lihat konsekuensinya. Pilihan tetap ada pada kita masing-masing. Karena kalau kita lihat, perhatikan, tidak seorang pun dapat membeli ataupun menjual kecuali mereka yang memakai tanda itu, tanda meterai yang dimiliki, atau dengan kata lain tanda kepemilikan daripada naga itu, Lucifer. Saudara yang kasih Tuhan, berbicara mengenai hal tersebut ada sebuah konsekuensi lain. Pasal 16 ayat yang kedua, kalau kita perhatikan, ayat yang kedua, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawanya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda karakma dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Sehingga demikian pada hari itu dikatakan, maka timbullah bisul yang jahat. Kata bisul yang jahat, mengerikan. Bisul di sini adalah elkos, yaitu luka bernanah. Elkos berbicara mengenai luka yang terjadi di sekujur tubuh manusia oleh karena organ tubuh manusia mengalami kerusakan. Kenapa? Karena microchip ini bahannya salah satunya terbuat daripada litium. Kalau sudah bisa lihat di sini ada Carl Sanders. Itu adalah desainer pertama daripada microchip itu. Dia berkata demikian. Generasi pertama daripada microchip yang muncul awal tahun 70-an, kemudian mengalami inovasi dan evolusi terus-menerus hingga demikian semakin canggih pada hari ini. Tetap itu kode dasarnya adalah 18 bit dibagi menjadi 3, jadi 666. Itu sebabnya kita lihat bersama angka 666 ini mengarah kepada manusia meninggikan diri, manusia durhaka yang minta disembah sebagai Allah. Itulah sebabnya kita tahu bahwa lithium itu bahan yang mudah menjadi bahan yang berbahaya. Lithium katanya ada di dalam microchip itu sebagai baterai yang mengambil kekuatan daripada pengaruh temperatur manusia. Karena ketika riset dilakukan oleh Carl Sanders, maka demikian ada 2 lokasi yang paling pas untuk pemasangan microchip itu. Satu di dahi, kalau ibu dengan kata lain melihat anaknya demam, nak kamu demam, kemudian dia mulai mengukur suhu badan anaknya dengan menaruh tangannya. Oh iya, kamu panas. Berarti di sini suhu ini akan selalu berubah-ubah, dan kekuatan perubahan itu dari waktu ke waktu itu yang mengatur daripada atau memberikan energi kepada lithium itu, microchip itu, untuk terus-menerus melakukan aktivitas operasionalnya. Kemudian juga sama di tangan ini. Tapi akhirnya ketika cawan murka Allah dicurahkan, terjadi bisul yang membahayakan dan mengerikan. Patut kita simak pernyataan firman Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bagian yang terakhir yang kita lihat harus simak di dalam Daniel 7 ayat yang ke-7. Dan kasih Tuhan, firman Allah berkata tentang fenomena, atau dengan kata lain keberadaan daripada yang disebut binatang yang bertanduk 10, atau juga yang disebut dengan New World Order di dalam Daniel 7 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Jadi baik Rasul Yohanes di Pulau Patmos dan Daniel di pinggir sebuah sungai pada hari itu melihat sebuah penglihatan yang sama, binatang yang bertanduk 10, yang dipimpin oleh pemimpin tunggal yang punya karisma luar biasa, yang diberi kemenangan kemanapun dia berangkat untuk berperang. Dikatakan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6,
Penunggang kuda putih itu diberi kemenangan, dan anak panah kemenangan itu menyebabkan dia menjadi orang yang disebut dengan orang pembawa damai. Kemanapun dia berangkat, dia punya karisma yang luar biasa. Ia berbicara sebagai seorang orator yang membuat kagum banyak orang, bahkan juga disertai dengan tanda-tanda ajaib oleh karena disertai dengan nabi palsu. Kita tidak perlu mengadai-andai siapa orangnya, karena kalau memang benar Alkitab berbicara tentang hal itu pasti akan terjadi. Hanya saja kita tidak tahu, sudah perlu menguji penglihatan ini dan sudah uji penyampaian atau diskusi kita pada saat sekarang ini untuk membuat kita menguji segala sesuatu menjadi semakin cermat, menjadi semakin bijak, menjadi semakin berhati-hati dalam mengambil tindakan untuk tidak mendukacitakan Roh Kudus. Kasih Tuhan, kalau kita lihat bersama-sama, dikatakan memang kondisi itu nanti adalah suatu saat yang sangat sulit. Seperti Matius katakan, sebuah kondisi yang disebutkan di sini adalah Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi yang tadi dikatakan oleh Daniel, binatang yang menakutkan, memang kondisi itu menakutkan, memang mendahsyatkan binatang itu. Ia bergigi besar, dan terbuat dari besi. Ini berbicara mengenai repressive power, kekuatan yang totalitas, seorang yang dengan kata lain sangat kejam. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-15, orang yang menolak dan kepada yang diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi kalau kita lihat, perhatikan bersama-sama, orang yang menolak untuk menyembah patung itu, memakai microchip 666 akan dibunuh. Dan Tuhan katakan barang siapa ditawan. Di dalam ayat 10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Masa itu akan terjadi di kemudian hari. Sebuah kondisi yang menakutkan, mendahsyatkan. Sebuah kondisi yang kemudian secara totalitas orang yang disebut sebagai orang durhaka, pemimpin daripada dunia baru, pemimpin New World Order, menguasai seluruh dunia, suku, kaum, bahasa, dan bangsa, karena ada kekuatan daripada sang naga diberikan bagi dia dan juga bagi yang namanya New World Order. Akan terjadi di kemudian hari. Tapi kekuasaan itu hanya sejenak. Kalau kita lihat bersama-sama, bagaimana dikatakan ia sangat kuat? Ada 4 unsur yang menjadikan atau menjadi indikator kalau memang ia kuat. Yang pertama, pemerintahannya. Bahwa seluruh dunia nanti akan menjadi satu pemerintahan dunia dipimpin oleh Antikristus. Oleh karena dikatakan ia bertanduk 10. Bertanduk 10 berarti dia punya tim inti adalah 10 raja dengan 10 wilayah di seluruh dunia. 10 kerajaan yang begitu luar biasa ada di mana-mana. Dan pemimpinnya adalah Antikristus. Dan The King is Coming, buku yang bagus sekali, H.L. Willmington, berkata bahwa 10 kerajaan itu adalah Uni Eropa. Oleh karena luka oleh pedang sudah sembuh. Berbicara dari tahun 40 sampai dengan sekarang 2021. Ini Willmington ya tentunya 20 tahun ke belakang lah. Kita lihat bagaimana perkembangan daripada dunia Eropa yang begitu rupa. Dari kebangkrutan porak-poranda, perang dan lain sebagainya. Sebuah kawasan yang begitu terpuruk pada saat yang lalu, tapi hari ini bangkit dengan kekuatan ekonomi baru.
Kita tidak tahu nanti apakah yang lain itu akan bergabung menjadi sebuah tatanan dunia baru, uji semua dan segala sesuatu. Tapi kekasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, selain indikator kekuatannya yang dikatakan ia sangat kuat, kalau New World Order itu kuat, selain pemerintahan, apa yang kedua akan muncul? Bagaimana dengan karakteristik ekonominya? Maka demikian, pada saat yang akan datang akan tiba ketika ia memerintah, tidak seorang pun dapat menjual atau membeli selain daripada mereka yang memakai tanda karakma, tanda penggoresan, tanda stempel daripada Lucifer. Berarti mata uang tunggal, mata digital currency 666 ada di sini. Terus ada scanner, ada reader, kemudian kalau kita perhatikan pada saat itu kita belanja. Tapi sekarang kita belanja ke supermarket dengan membawa troli yang besar, kita beli beras, kita beli daging, kita beli pisang, kita beli buah-buahan dengan sekeranjang dorongan yang kita bawa di atas troli di atas daripada kereta dorong itu. Tapi kemudian ketika kita tidak ada tanda 66, kasir berkata, coba lihat tangannya Pak. Lah kok nggak ada tanda 666, belum di microchip ya? Scan lagi kepala kita, kening kita, seperti sekarang kalau kita sedang ke mana-mana tuh, saudara kasih Tuhan, mesti pakai ada alat untuk mengukur suhu. Mungkin readernya nanti seperti itu, nggak ada juga. Sorry, ini nggak bisa Bapak bawa. Bye-bye. Karena Bapak belum layak untuk membelinya karena tidak ada tanda 666. Jadi yang pasti digital 66. Jadi digital currency 666 akan terjadi di seluruh dunia nanti pada waktunya. Berikutnya, kalau kita lihat bersama, politik, ekonomi, dan kekuatan militer tidak bisa dipisahkan. Kekuatan militer yang mendunia, kalau masih ada yang disebut dengan pembakar, para kriminal. Kalau kriminal, komunitas, individu akan diciduk oleh polisi yang disebut dengan polisi New World Order. Atau kalau negara yang membangkang, maka demikian ada yang disebut dengan kekuatan militer tentara. Ia akan berperang, sehingga demikian kemanapun ia pergi berperang, diberi kemenangan. Bahkan juga dikatakan ia akan mengalahkan orang-orang kudus, tapi hanya 3,5 tahun. Dan yang terakhir adalah kekuatan itu muncul, ada pemerintahan yang kuat, ada ekonomi yang kuat, digital currency 666, ada militer yang membackup, bahkan juga ada agama dunia baru. Ketika semua orang seluruh suku bangsa menyembah, meninggikan daripada antikristus itu, sehingga demikian nyanyian mereka, siapa gerangan seperti engkau yang telah sembuh sedemikian rupa. Wah, semua bangsa menyembah kepada patung itu. Ingat, itulah akhir kesudahan dari segala sesuatu termasuk pemerintahan tersebut. Dan ketika siksaan yang dahsyat itu terjadi seperti yang sebelum dunia dijadikan dan tidak akan pernah terjadi lagi, hanya 3,5 tahun, Tuhan Yesus akan menjemput saudara dan saya. Hanya saja kita tidak tahu kapankah ia datang. Kata siksaan dahsyat di dalam Matius 24 ayat 21 itu dalam bahasa Latin disebut dengan tribulum. Tribulum itu apa? Tribulum itu alat pengirikan, atau dengan lain alat atau papan pengirik yang biasa dipakai oleh mereka zaman dulu, dari zaman Romawi. Kalau ada biji-biji atau cangkang-cangkang yang ada dalam permukaan jagung, maka demikian kalau jumlahnya masif, maka perlu digilinglah jagung tersebut dengan papan pengirik. Baru dipisahkan cangkang, bongolnya, kemudian juga bijinya. Dan bijinya akan masuk ke dalam gandum, dipakai sebagai konsumsi, sedangkan sisanya masuk ke perapian. Pada saat itu juga ketika hari-hari itu akan terjadi pengangkatan kekasih Tuhan. Karena kita berbicara ketika dua orang mendorong batu kilangan, yang seorang akan diangkat, yang satu ditinggalkan.
Kalau ada 2 orang bekerja di ladang, yang seorang diangkat, yang seorang akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang tempat tidur, 1 orang akan diangkat, 1 akan ditinggalkan. Kemana suami saya? Kemana istri saya? Dia sudah hilang, dia sudah terangkat, dia sudah dibawa. Dibawa kemana? Dibawa oleh Tuhan. Dibawa untuk apa? Dibawa agar demikian terhindar daripada masa sulit yang sangat dahsyat. Itulah sebabnya kasih Tuhan kita perlu di akhir zaman ini hidup kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa memandang Allah. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat rencana Allah. Apakah Tuhan Yesus datang sebelum tribulasi, masa sisaan yang dahsyat itu, atau di tengah-tengah masa aniaya dahsyat itu, atau di akhir? Kita katakan wallahu alam, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat tidak, anak tidak. Tentunya di sini anak tidak berwenang untuk mengatakannya. Dia tahu kapan hari kedatangannya, hanya tidak berwenang mengatakannya. Tentang hari dan saat itu dia seorang pun tahu. Sebab itu kita harus berjaga-jaga. Dan yang terpenting di sini kasih Tuhan menghadapi situasi zaman, menuju zaman yang disebut dengan zaman yang sangat sukar dan juga mendahsyatkan, menakutkan, siksa yang dahsyat. Tuhan kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena fokus perhatian kita bukan kepada antikristus. Banyak orang tidak siap menghadapi tantangan zaman ini karena perhatiannya hanya kepada antikristus, kepada penebar teror dan ketakutan. Tuhan kita tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu sebabnya kasih Tuhan, fokus saja kepada Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 17-18 dikatakan, akulah yang awal yang akhir, akulah Alfa dan Omega, firman Allah yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Aku telah mati, namun aku hidup. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kasih Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat melawan kita, karena kita lebih daripada pemenang. Roma pasal 8, kekasih Tuhan berbicara mengenai pernyataan firman Allah yang perlu saudara dan saya simak. Pernyataan firman Allah yang akan menguatkan, meneguhkan hati saudara di kala hari-hari ini kita kesulitan untuk melihat rencana Tuhan. What's been happen, Lord? Apa yang tengah terjadi Tuhan? Sepertinya kondisinya semakin sulit. Pandemik ini tidak berkesudahan. Habis daripada varian ini, dan hari ini ada muncul varian baru. Dan Tuhan firman Allah berkata demikian. Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saya tambahkan, ataupun juga sakit penyakit, pandemik apapun. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena itu kasih Tuhan, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Oleh karena kasih Tuhan, kita hari ini merasakan betapa baiknya Tuhan itu, betapa lebar, tinggi, panjang kasih Bapa melampaui segala pengetahuan. Kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Oleh karena itu ketika kita menghadapi hari itu, hari tribulasi, hari sengsara besar, hari siksaan yang dahsyat, kita tidak takut. Karena terlebih besar Tuhan yang menyertai kita daripada Dia yang ada di dunia ini. Sebagai bagian terakhir dekat Tuhan, beritakanlah kasih Allah. Karena Dia akan datang, Dia tidak akan datang kecuali tanda ini digenapi. Tanda yang bagaimana? Matius 24 ayat 14 berkata demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tiba kesudahannya. Kalau Injil kerajaan Allah belum diberitakan, segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa hari ini belum mendengar tentang Yesus yang mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. He is not coming yet. Dia belum datang. Sampai dengan pada akhirnya
ketika seluruh bangsa mengenal, mengerti, dan pernah mendengar tentang nama itu yang mati di atas Kalvari untuk menebus dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Semua orang mendengar, percaya atau tidak percaya, barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, demikianlah renungan daripada firman Tuhan dan bincang-bincang kita bersama tentang kondisi akhir zaman ini. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit dan semakin sulit dan akan semakin sangat sulit, saudara tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai kita mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.